Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Pangajo dari Prodi Pendidikan Matematika kelas C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi agama dan tantangan radikalisme. Pemahaman agama dan tantangan radikalisme. Radikalisme adalah pemahaman atau sekte yang membutuhkan penggunaan perilaku kekerasan untuk melakukan perubahan sosial dan politik serta sebagai batu loncatan untuk membenarkan keyakinan mereka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari sudut pandang ini, radikalisme dapat dipahami sebagai salah satu bentuk politik nasional yang membutuhkan perubahan dan revolusi besar-besaran sebagai cara untuk mencapai kemajuan yang signifikan. Definisi terakhir seringkali positif dan dapat membawa kemajuan besar bagi peradaban dunia. Radikalisme agama terkait dengan istilah tersebut ditemukan dalam Kamus Bahasa Arab sejauh ini. Istilah ini memang berasal dari Barat dan biasanya dikaitkan dengan fundamentalisme Islam. Dalam tradisi Barat, istilah fundamentalisme Islam sering diganti dengan istilah lain seperti ekstremisme Islam yang dipraktikkan oleh Gilles Kepel atau Islam radikal Immanuel Sivan. Istilah-istilah ini digunakan untuk menampilkan gejala kebangkitan Islam yang dikutip dengan sikap agresif dan fanatisme yang terkadang sangat ekstrim. Dengan perbandingan Islam lainnya adalah Islam radikal, sering disebut sebagai Islam fundamental, karena fundamentalisme lebih banyak dimulai dengan literalisme, penafsiran teks agama, dan diakhiri dengan wawasan yang sempit. Dan wawasan tersebut seringkali menghasilkan tindakan yang merusak dan menuduh orang lain. Radikalisme terbagi atas 3 bentuk, yaitu radikalisme dalam pemikiran, radikalisme dalam perilaku, dan terakhir radikalisme dalam tindakan. Yang paling buruk dari ketiganya adalah radikalisme dalam tindakan karena dapat menimbulkan perpecahan yang sangat berbahaya dalam realisasinya. Radikalisme dalam Islam merupakan paham yang melahirkan banyak kekompakan atau golongan berbasis Islam dengan banyak peristiwa yang bahkan melibatkan aksi kekerasan. Hal ini tentu saja merupakan paham yang bertolak belakang dengan Islam di mana sejatinya Islam merupakan agama yang penuh kedamaian. Talim menyebutkan bahwa radikalisme sendiri mengacu pada gerakan Islam yang mulai muncul akibat keinginan untuk membentuk negara Islam dengan melakukan berbagai bentuk kekerasan dalam prosesnya. Menurut Nuh Rison M. Nuh, gerakan radikalisme Islam muncul karena beberapa faktor, yaitu yang pertama adanya krisis ijtihad. Menurut Ahmad Ahzar Bashir, ijtihad merupakan penggunaan akal pikiran secara maksimal untuk memperoleh ketentuan hukum syara. Yang kedua, krisis kepemimpinan umat Islam. Hal ini terjadi setelah Baghdad jatuh ke tangan Mongol yang menyebabkan kepemimpinan Islam menjadi tidak menentu. Yang ketiga, perkembangannya kegiatan umat Islam yang berorientasi pada kegiatan yang bersifat mistis, tahayul, dan kufarat. Kegiatan yang dimaksud ini merupakan kegiatan yang menjunjung makam Nabi, ulama, para wali, ahli, sufi, dan tokoh lainnya. Mereka berziarah dengan tujuan untuk mengharapkan berkah, mukjizat, dan perbaikan hidup. Islam memerangi kekerasan dan ketidakmanusiaan. Kejahatan atau kekerasan adalah suatu fenomena yang sering kita dengar dan lihat, baik di media massa maupun realitas yang ada di sekitar lingkungan dan masyarakat kita. Kabar terbaru dan yang hangat dibicarakan halayak serta media massa dan elektronik ialah terorisme. Terorisme selalu identik dengan teror, kekerasan, ekstremistas, dan intimidasi, sehingga seringkali menimbulkan konsekuensi negatif, menjatuhkan korban yang banyak. Aksi-aksi teror yang marak akhir-akhir ini membuat
keprihatinan banyak pihak, baik masyarakat nasional maupun internasional. Aksi-aksi teror menyebabkan hilangnya rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, juga menurunkan wibawa pemerintah sebagai badan yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Pandangan Islam terhadap terorisme: Islam sebagai agama, pandangan hidup, dan sebagai way of life atau jalan hidup bagi penganutnya, tentunya tidak mengizinkan dan bahkan mengutuk terorisme. Islam dengan kitab sucinya Al-Quran yang mengajarkan tentang moral-moral yang berdasarkan konsep-konsep seperti cinta, kasih sayang, toleransi, dan kemurahan hati. Di dalam agama Islam, kekerasan merupakan kegiatan yang bersifat paksaan, dalam artian memaksakan suatu kehendak dengan cara memerintah atau memohonkan sesuatu yang harus atau wajib untuk dilaksanakan. Apabila perintah tersebut tidak juga dikerjakan, maka akan ada konsekuensi atau mungkin juga tindakan yang berupa kekerasan. Islam tidak menghalalkan ataupun mengharamkan tindakan kekerasan walaupun itu dilakukan secara psikis sekalipun. Akan tetapi, sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk mengingatkan dan juga mengajak untuk mengerjakan kebaikan guna menegakkan kaidah-kaidah dalam Islam. Sebagaimana yang sudah Allah terangkan di dalam surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, ajaklah kepada syariat Tuhanmu dengan bijaksana dan nasihat yang baik dan menarik serta berbantalah mereka dengan cara yang lebih baik, dan dialah yang sangat mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.